Di sana kebetulan saya S2 Om. Jadi S2 itu SD SMP. SD SMP. Kan beta putus sekolah nih. Nah beta banyak tahu, beta punya ide kreatif, ada pemikiran-pemikiran cemerlang, itu memang hasil dari baca buku. Tidak selamanya orang yang bersekolah itu pintar, dan tidak selamanya orang yang tidak sekolah itu bodoh. Begitu. Jadi mereka hanya meniru apa profesi saya, tapi tidak dapat meniru rezeki saya. Beta pernah dapat tindakan representatif dari beberapa preman, dari beberapa ya yang mungkin mengklaim bahwa itu tanahnya mereka. Jadi Assalamualaikum, Kakak Rian. Siap. Rian Kopling, yang Om Boban kenal. Iya. Kopi keliling. Iya. Tapi tadi dengar cerita bahwa setelah urus paten, hak kekayaan intelektual jadi kopi cup. Jadi kopi cup. Ini kopi cup, so ada hak paten. Kakak Rian pertama, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel dalam acara Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Wih, mantap, bersulang. Mantap, bersulang. Ya, bersulang kopi. Sore di pantai apa ya Kak Rian sekarang? Pantai Lasiana. Kebanggaan Kotong. Iya. Kupang. Kak Rian, kemana kabar? Puji Tuhan baik, Bapak. Sehat. Topik pertama, Rian Kopling. Iya. Nama lengkap siapa Kak Rian? Sebenarnya namanya Rian Boimau. Rian Boimau. Ya, cuman karena profesi sebagai penjual kopi keliling dan ya akhirnya gelar kopling itu diberi di belakang karena memang sebagai perintis juga pelopor untuk NTT, jadi akhirnya lebih dikenalnya sebagai Abang Kopling atau Rian Kopling begitu. Penjual kopi keliling pertama di NTT. Iya. Cerita di balik katanya sempat terekspos atau mau dibilang viral nih karena ada salah satu netizen netizen capture profile dan gua muat di grup Facebook. Cerita lengkapnya seperti apa Kak Rian? Jadi waktu itu saya lagi keliling-keliling kota Kupang, akhirnya saya mangkal di salah satu pangkalan Grab di depan Patung Burung waktu itu, di bundaran Patung Burung di Wisnu Nokan Kids itu. Jadi pas sementara saya layani, tiba-tiba dia lihat, oh ternyata Kopling ini kopi keliling begitu. Jadi kebetulan waktu itu saya pakai baju yang tulisannya Papa Pulang Mama Goyang, yang artinya Papa Pulang Mama Goyang. Ya, artinya pada saat itu lagi viral bahwa orang laki-laki kerja keras itu ya untuk menyenangkan istrinya. Jadi akhirnya dari situ mungkin gambarnya pas keren, dibagikan juga akhirnya nyambung dengan konteks bahwa pekerja keras, ya sudah akhirnya viral di situ. Itu sampai berapa like apa di Facebook ya? Di Facebook. Dan itu waktu itu like-nya sampai mencapai 12 ribuan. 12 ribuan. Nah, share-nya itu sampai 6 ribu. Jadi waktu itu akhirnya langsung viral. Langsung viral, bener-bener viral. Sampai akhirnya itu sampai momennya lucu. Jadi orang telepon. Jadi saya kan layan delivery juga. Jadi selain keliling, saya juga layan delivery. Jadi orang telepon delivery itu hanya untuk foto, muat story bahwa saya sudah pernah minum kopinya Abang Kopling begitu. Abang Kopling. Saking viralnya waktu itu. Katanya diundang Pak Gub. Ya, Pak Gub akhirnya sempat juga dapat penghargaan dari Pak Wali Kota. Terus ya masih banyak yang lain. Apa? Gitu. Diberi tantangan? Diberi tantangan. Kalau ada 5 orang yang dari Pak Gub. Ya, begitu. Jadi ada 5 orang yang bisa tiru lu, kasih lu 10 juta. Kalau ada yang ini kasih lu 20 juta begitu. Jadi akhirnya seiring waktu berjalan akhirnya banyak nih yang sudah meniru profesi saya nih. Akhirnya saya mencoba untuk menagih janji itu, lalu Pak Gubernur menjawab bahwa yang kamu masuk TV, yang kamu masuk koran itu saya yang suruh. Nah, saya kalau kasih kamu uang 10 atau 20 juta itu akan hilang dalam sekejap. Mungkin kamu beli motor baru atau kamu mungkin sewa tanah atau apa, itu akan hilang. Tapi yang saya berikan ke kamu itu orang kenal kamu. Jadi kamu mau kemana pun orang akan tahu. Dan akhirnya saya berpikir, ya benar.
wah keren orang ini, saya bilang gitu. Jadi akhirnya kita dibuat terkenal. Jadi kan, jadi dia prinsipnya itu kayak apa ya? Waktu itu Bapta sempat ngomong kutipan ayat bahwa nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi saya tidak akan pernah kasih uang, saya akan kasih lu nama baik, citra sehingga bebannya di lu. Bagaimana lu mempertahankan itu? Bisakah lu tetap menjaga nama baik itu? Ketika beta undang lu sana sini untuk masuk TV, jadi ini, ya tanggung jawabnya kamu, begitu. Akhirnya sampai sekarang semenjak COVID, banyak orang yang banting setir dari kopi keliling untuk mencari pekerjaan tetap. Saya punya beban moral untuk bagaimana mempertahankan profesi ini. Gitu. Makanya sampai puji Tuhan sudah 5 tahun bersama ini. Kekerian, omong-omong tentang profil sedikit, Kekerian lahir di sini, besar di Surabaya. Iya, besar di Jawa. Waktu itu besarnya di Jember. Tepatnya di Jember, di Jawa Timur. Terus putus sekolah, ya karena saking nakalnya ya, putus sekolah, lari dari rumah, merantau, cari kerja, kiri kanan, pokoknya ya barang yang tidak baik dong, nakal-nakal dong ini kita coba habis semua begitu. Akhirnya sudah berpikir untuk bagaimana, wah saya nggak bisa gini terus gitu. Harus mulai berpikir untuk masa depan. Titik balik sampai pulang Kupang? 2018, 2017. Akhirnya saya menggunakan pengalaman-pengalaman yang saya dapat di sana. Kebetulan saya S2 Om. Jadi S2 itu SD SMP. Jadi tidak tempat SMA. Jadi saya di Surabaya itu kerja apa saja saya ambil pengalamannya. Saya tidak pikir gajinya. Beta juga kan tadi kau omong, beta Kekerian ini kan orang yang mungkin tanda kutip sana percaya sekolah formal. Iya. Saya idealis itu. Iya. Karena menurut beta sekolah, kalau sekolah Indonesia ya, minta maaf, sekolah Indonesia menurut beta belum berhasil sebagai entah mendidik ataupun yang dididik itu belum berhasil, karena di situ kita patokannya nilai, sedangkan setiap orang itu lahir dengan soft skill yang berbeda-beda. Bagaimana lu paksa ikan untuk panjat pohon, paksa kera untuk selam di dalam laut, tidak bisa. Artinya kita punya standar, setiap orang punya standarnya masing-masing. Sampai akhirnya saya pernah buat satu tulisan, nah judulnya itu Salesmen are born not made. Artinya? Itu kritikan keras saya untuk bangku pendidikan, bahwa penjual itu dilahirkan bukan diciptakan. Karena banyak yang sekolah ekonomi tapi tidak berhasil menjual apapun. Jadi ada orang yang tidak sekolah ekonomi tapi bisa berjualan. Dan itu real, nyata. Ya sekalipun mungkin orang yang bersekolah bisa menjual, tapi menurut beta enggak, ada orang yang tidak sekolah tapi bisa ini kok gitu. Mama papa lele di pasar, mana dong ada ijazah begitu. Tapi dong punya barang laku terus setiap hari. Nah itu. Jadi beta belajar bahwa bangku pendidikan hanya memberikan 30% ilmu untuk hidup, sedangkan 70%-nya kita dapatkan di jalanan. Di jalanan. Begitu. Jadi saya idealis itu. Iya. Rian Boy mau. Kopling. Kopi keliling. Kotong bawa omong tentang kopling. Alat perlengkapan. Motor, kopi gula, panci, dan lain-lain ya. Galon kecil. Jadi ini juga lucu, waktu saya bikin ini motor, waktu itu saya tidak punya uang. Jadi saya sempat pergi ke tukang las. Jadi saya bilang, bos, bikin ke saya gerobak, tapi syaratnya saya tidak punya uang untuk bayar. Jadi saya kerja di abang 1 bulan. Bayarannya abang bikin saya gerobak. Jadi oke lah, kamu buat apa? Waktu itu orang semua menertawakan apa yang saya impikan, yaitu bikin kopi keliling. Karena dalam mindset orang Kupang itu bikin gerobak ya berarti jualan es, kalau tidak jualan salome. Jadi beta coba tutup telinga, dan Om ini yang mendukung saya terus, Om Don. Kebetulan di cabang Lasiana tadi itu kita masuk ada bengkel sebelah kiri. Jadi dia bilang, sudah cuek sah, gas, beta dukung lo. Akhirnya setelah begitu jadi saya langsung buka jualan. Bulan pertama mungkin kacau, bulan berikut ternyata diterima sampai viral. Akhirnya saya mencoba untuk membalas kebaikan lah dari Om Don ini. Jadi saya bawa uang, Om, ini ada sedikit berkat dari apa yang dulu Om rela ditertawakan bersama saya untuk mimpi saya. Jadi ini bentuk terima kasih saya. Lalu Om ini mau bilang tersinggung juga tidak, tapi dia marah waktu itu.
Rian, waktu lu datang lu tidak punya uang. Sekarang lu datang lu punya uang, tapi saya punya uang. Waktu lu datang lu tidak punya uang, saya punya uang. Saya punya uang. Lantas untuk apa uang itu? Seharusnya kalau lu mau berterima kasih, bantu orang lagi yang tidak punya uang. Dari situlah lahir program namanya Coffee for Change, kopi untuk satu perubahan. Jadi uang itu akhirnya kami belikan susu untuk dibagikan ke anak-anak panti asuhan. Ini jalan sendiri? Jalan sendiri, hasil jualan yang saya lakukan, yang saya pakai. Karena ya saya pikir mungkin apa ya, saya berpikir sederhana, saya hidup selama ini dalam apa ya, kelam lah begitu. Jadi saya berpikir untuk bagaimana pelan-pelan menebus apa kesalahan-kesalahan masa lalu yang sudah saya buat dengan menjadi berkat untuk orang lain lewat apa yang saya tekuni, yaitu kopi begitu. Jadi saya pengen punya bantu orang tapi saya tidak punya uang. Ya sudah, saya punya kopi. Ya sudah, saya tukar kebaikan dengan satu gelas kopi. Nah, satu kebaikan sampai ratusan kebaikan yang dikumpulkan, yaitu berupa pakaian, buku layak baca, ini Alkitab. Nah, ketika itu sudah terkumpul banyak, baru saya bawakan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini jadi saya jadi perpanjangan tangan saja, begitu. Jadi akhirnya puji Tuhan sampai batas Timor Leste, Sumba, Sabu, Flore, Rote, begitu. Banyak sudah bantuan yang disalurkan dari kopi keliling sendiri begitu. Kekarian, tapi beta amati jujur ya. Kekarian ini hidup dengan nilai, bukan harga om. Kekarian. Siap. Harga sih relatif ketong dapat. Tapi kekarian mengejar ini nilai. Yep. Mengejar ini nilai. Entah itu prinsip, idealisme. Salah satunya dengan penggiat apa? Lingkungan. Ya. Literasi. Begitu. Karena kalau di literasi sendiri saya memang banyak memberikan buku-buku kepada anak-anak di pedesaan. Karena ini jalan sendiri. Iya. Anak-anak pedesaan ini banyak yang akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi ataupun faktor-faktor lain. Entah karena mungkin orang di kampung menganggap bahwa sekolah itu cukup sampai SMP saja, intinya lu tahu baca tulis kok, kerja kebun sudah begitu. Tapi menurut saya nggak salah dengan lu nggak melanjutkan sekolah. Intinya lu banyak membaca sehingga lu banyak tahu. Literasi. Budaya literasi. Gitu. Jadi mencerdaskan seseorang nggak harus sekolah menurut kita. Ketika orang itu banyak pengetahuan aja dulu, dia bisa dikatakan pintar walaupun mungkin dia belum tahu apa itu. Tapi nanti ketika ketemu orang yang lebih paham, lu bisa tanya. Ada satu quote ini biasanya tahu dari siapa, tapi kalau di saat lu berhenti membaca, di saat itu kebodohan dimulai. Iya, begitu. Jadi akhirnya beta tularkan apa ya, kan beta putus sekolah nih. Nah, beta banyak tahu, beta punya ide kreatif, ada pemikiran-pemikiran cemerlang, itu memang hasil dari baca buku gitu. Jadi nggak apa-apa kita nggak sekolah, ya kalau bisa sekolah begitu. Saya tidak melarang bahwa tidak boleh sekolah, nggak apa-apa nggak sekolah, karena mungkin kita punya keadaan atau keharusan yang memang mengharuskan kita tidak sekolah. Tapi ingat, tidak selamanya orang yang bersekolah itu pintar, dan tidak selamanya orang yang tidak sekolah itu bodoh. Begitu. Jadi apa ya, sudah inilah. Jadi banyak-banyakin baca dah, itu pasti. Rata-rata harga? Serba 5.000. Dari tahun pertama kali saya buka sampai sekarang tetap 5.000. Lokasi? Lokasi karena kebetulan memang beta kopi keliling, jadi sering berpindah-pindah, tidak menetap. Dulu memang beta sempat menetap di Patung Burung, Bundaran Tirosa, Taman Tagepe. Nah, beta kalau nah ini yang sekarang jadi tantangan buat beta. Ketika sudah banyak orang meniru apa yang beta lakukan, akhirnya orang punya mindset itu banyak yang salah. Jadi gini, waktu beta pertama kali jualan kopi di Bundaran Tirosa itu, Bundaran Tirosa kan sepi. Iya. Walaupun sudah dibangun waktu itu. Beta bukalah kopi di situ, rame. Nah, orang-orang yang datang dari belakang itu menganggap bahwa jualan kopi di situ itu akan rame karena itu Bundaran Tirosa. Padahal konteks sebenarnya adalah Bundaran Tirosa bisa rame karena ada kopi. Jadi hal ini bisa berlaku di mana saja sebenarnya begitu. Karena kenapa beta akhirnya memilih untuk pindah? Intinya besok buka jalan nih, teman-teman isi. Teman-teman yang lain beta harapkan untuk di taman-taman yang lain. Waktu itu didukung oleh Pak Jeriko, akhirnya bangun taman semua di Kota Kupang.
Akhirnya pelan-pelan sudah mulai setiap titik taman kota itu mulai diisi oleh kopi keliling yang akhirnya rame, menciptakan suasana aman, nyaman di dalam kota. Dan itu bisa dibuktikan dengan jam 3 pagi kita masih bisa lihat nona-nona pulang. Kan ya memang menciptakan rasa aman kan begitu. Karena yang minum saat itu kopi. Coba kakak Boban mundur flashback ke beberapa tahun lalu, orang mau keluar malam itu orang mabuk toh, lu tak salah kena pukul atau kena pajak. Nah, tapi sekarang suasananya sudah aman. Nah inilah wajah ibu kota begitu. Dan son ada rasa iri, son ada rasa iri. Beta penjual kopi pertama di situ yang sekarang rame dan sekarang banyak. Beta sering banyak dapat pertanyaan itu, tapi beta jawab selalu begini. Mereka hanya meniru apa profesi saya, tapi tidak dapat meniru rezeki saya. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, tergantung usahanya kita. Mau keluar ya ayo, kalau nggak kejualan ya berarti nggak dapat duit, kan gitu. Ini pelajaran baru bagi beta. Terus yang berikut, yang mereka tiru beta punya konsep, tapi tidak dengan beta punya otak. Minta maaf, tapi beta bukan merendahkan yang dari belakang dari beta, tidak. Tapi sampai kapanpun mereka akan melihat saya sebagai pilar. Dia buka apa nih, dia bikin apa nih, dia kita tiru. Nah, beta harap ketika ada satu kopling yang berhasil inovasi, apa yang beta sudah mulai, dia inovasi, nah, itu keren. Tapi sejauh ini beta belum lihat sih ada beberapa yang inovasi. Masih anggap beta bisa bilang bahwa anggap dong masih pure apa yang beta buat itu sudah ada yang dong ikut begitu. Jadi itu ya kembali ke konsep tadi bahwa dong bisa tiru bepu profesi tapi dong bisa tiru bepu rezeki. Dong bisa tiru beta punya konsep tapi tidak bisa tiru bepu punya otak begitu. Kembali dong mau belajar, dong mau inovasi atau tidak. Karena orang yang bisa maju menurut beta adalah orang yang bisa menantang dirinya sendiri. Bukan menantang orang lain, tapi menantang dirinya sendiri. Kalau hari ini beta bisa segini, besok apa bisa lebih? Nah, tergantung dulunya sendiri kan gitu. Penghasilan? Kalau penghasilan, berbicara penghasilan, sudah sempat ada yang media yang angkat bahwa hitung penghasilan di atas UMP NTT. Dengan hadirnya kopling yang lain juga tidak, ya mungkin menurun, tapi tidak signifikan begitu. Jadi beta sonde berpikir untuk, karena tolak ukur keberhasilannya beta bukan berapa yang beta dapat, tapi berapa yang sudah beta bagi. Nilai bukan harga. Iya, begitu. Jadi penghasilan beta bukan orang yang anti kemapanan, tidak. Beta juga butuh uang, butuh hidup, beta punya ya ke depan mungkin beta berumah tangga, beta harus mempersiapkan itu. Tapi yang beta selalu jadikan beban dalam beta sendiri adalah, Rian, lu harus ingat, lu mendapatkan itu dan ada jatah orang lain di situ. Nah, ini akhirnya beta tato ini kakak. Jadi ini temper, saringan kopi. Jadi ini besar, tumpahannya besar. Ini menurut beta ketika rezeki itu datangnya besar. Nah, yang kecil ini ketika rezeki itu datangnya kecil. Kalau lingkaran ini, bersyukur kalau hari ini lu di bawah, karena suatu saat lu akan di atas. Hati-hati ketika lu di atas, karena bukan tidak mungkin suatu saat lu akan ke bawah. Nah, hidupmu hanya sebatas segelas kopi ini. Kopi dituang, kalau sudah penuh, apa yang terjadi? Tumpah. Nah, ketika tumpah tidak dibagikan ke orang lain, jadinya percuma. Jadi menurut beta ketika lu setuang itu penuh, ketika sudah penuh, ya tuang gelas lain. Supaya gelas lain juga bisa merasakan kopi ini. Nah, menurut beta inilah bebannya beta di sini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi aku kekuatan. Jadi beta tidak pernah mengkhawatirkan hari esok. Beta belajar dari hari kemarin dan beta hidup untuk hari ini. Itu yang beta prinsip. Tapi kekarian enak orang dengan prinsip yang sone pikir harga, tapi pikir nilai. Dan beta mencoba untuk itu. Beta mencoba berusaha belajar untuk hidup. Ya, artinya apa ya? Perubahan itu dimulai dari diri sendiri, butuh dorongan dari luar. Beta memang ketika beta pilih jalan ini banyak sekali, bahkan orang tua pun agak, wah Rian, lu kerja baik-baik di Surabaya dengan manajer kok lu pilih begini-begini, terus lu dapat uang, lu bagikan ke orang lain apa segala macam, lu tidak capek kah dengan hidup yang seperti itu? Lu tidak mempersiapkan ini, lu pun masa tua atau apa, apalagi dengan lu pun
penghasilan yang begini, apakah lu bisa menjamin lu punya anak? Khawatir sudah menunjukkan bahwa Anda tidak punya Tuhan. Itu beta. Itu artinya lu mau kupi gereja apa baca Alkitab apa segala macam, tapi ketika lu khawatir itu saja sudah menghina Tuhan sebenarnya. Boleh kita mempersiapkan segala sesuatu, tapi apa yang terjadi itu rencana Tuhan. Kita boleh rencana, tapi Tuhan pasti lu mau rencana beta arah lu pisi ini. Khawatir. Nah, khawatir. Jadi menurut beta sikap yang beta hindari itu adalah khawatir. Karena ketika khawatir itu Sujiwo Tejo pernah ngomong itu. Orang yang khawatir besok makan apa itu sama saja menghina Tuhan. Karena dia takut gitu. Nah, lu percaya Tuhan tapi kok takut besok mau makan apa? Marlipung 3 little bit. Iya. Don't worry. Don't worry. Berikutnya suka duka. Suka dukanya lebih ke ini ya. Ada namanya kayak beta pernah dapat tindakan representatif dari beberapa preman, dari beberapa ya yang mungkin mengklaim bahwa itu tanahnya mereka. Jadi beta sempat di ini. Ada sempat juga diajak kerjasama, ternyata cuman jadi batu loncatan. Bahkan ada yang akhirnya menganggap beta bukan sesuatu yang apa ya. Jadi banyak sih hal yang ini. Cuman beta pikir ya udahlah ya beta itu. Toh apapun yang kalian bicarakan tentang saya tidak akan peduli tentang itu gitu. Dan saya punya Tuhan yang dalam arti oke, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi menurut beta lebih fatal ketika manusia tidak hidup mengikuti jalan Tuhan. Dan beta ya bukan beta menganggap diri suci atau apa, beta juga penuh dosa begitu. Cuman artinya beta belajar dari situ. Oh mungkin beta kurang ini. Oh mungkin ini kejadian buruk yang terjadi hari ini mungkin buah dari apa yang beta lakukan dulu. Sehingga beta tuai sekarang. Jadi beta pernah menyalahkan keadaan, beta pernah menyalahkan siapapun. Kalaupun beta mengalami kejadian buruk, yaitu karena buah apa dulu yang beta lakukan. Karena apa yang kau tanam itu yang kau petik. Sehingga untuk menjaga ke depan, saya melakukan yang baik sekarang. Supaya suatu saat saya memanen sesuatu yang baik. Karena dulu bisa dibilang saya cukup ya nakal apa segala macam. Menurut beta itulah buah yang akhirnya dari buah yang sekarang beta terima. Mungkin kerjasama batal atau apa segala macam, yaitu beta anggap ini fase yang nantinya suatu saat beta akan lewati ini begitu. Jadi suka duka ya nikmati saja gitu, slow. Harapan ke pemerintah terkait dengan profesi tadi kakak Rian bilang jualan di tempat-tempat begitu ditegur oleh Pol PP apa begitu. Ya kalau harapannya mungkin ke depan suatu saat profesi ini bisa diterima oleh semua daerah ya. Dan yang berikut mungkin akan ada regulasi tertentu terkait aturan bagaimana berjualan secara keliling. Karena di Thailand, di Vietnam itu sudah ada namanya street market. Nah street market ini seperti kami yang bersifatnya mobile. Nah sekarang ini kan kita bingung mau dibikin kayak kafe juga izinnya agak repot karena kita berpindah-pindah. Mau ditarik retribusi juga agak repot ketika kami dalam satu hari bisa 5 tempat. Nah ini yang masih menurut kita jadi PR bersama untuk bagaimana suatu saat pemerintah mungkin bisa duduk dengan kita para pedagang untuk bagaimana mengatur regulasi tertentu untuk kesejahteraan bersama begitu. Brother, Anda terlalu luar biasa dengan konsep yang begini. Luar biasa dan konsep yang begini. Ya mungkin itulah. Jadi beta pikir begini Mbak. Ada satu prinsip yang beta pegang bahwa sebaik-baiknya manusia yang baik adalah manusia yang berguna. Jadi beta filosofinya beta ambil dari pohon. Ketika Karel Anwar bikin puisi bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, dan dia berhasil lewat puisi itu. Walaupun dia sudah mati, puisinya masih dikenang sampai sekarang. Kerawang Bekasi. Nah akhirnya beta ambil satu filosofi dari pohon. Binatang jalan pohon. Atau Kerawang Bekasi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi.
Jadi akhirnya beta tato pohon dalam bentuk motif, akar untuk menyimpan air, dan yang sudah kering itu untuk kayu bakar, daunnya untuk tempat orang berlindung, buahnya untuk orang makan, bunganya untuk dinikmati. Kayu pohonnya ketika sudah mati ditebang, dia bisa jadi fondasi, dia bisa jadi ini apa? Pintu, dia bisa jadi jendela. Nah, dari situ beta berpikir, wah ini jadi harus berguna lah menurut saya. Lu pinter gak berguna juga nol, kaya berguna juga nggak nol. Jadi sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik adalah manusia yang berguna. Selain itu mungkin ada hal lain untuk Kotong Kekerian, khususnya berbagi di orang luar sana, motivasi baik apa yang Kekerian mau bagi? Kalau beta yang selalu beta bagikan itu ini dia kutipan dari Benyamin S. Jadi ini kaos kopling, tulisannya rezeki itu nggak akan kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Jadi proses menjemput rezeki. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu untuk lu, tapi lu harus berusaha untuk menjemput. Ini kayak satir. Ini kayak satir. Apa ini apa lucu tapi soalnya lucu. Lucu tapi soalnya lucu. Jadi inilah Benyamin S. Waktu itu dia di filmnya yang merantau. Dia pulang bawa sepatu boots yang dia pilih karena sepatu boots itu dia sial terus. Akhirnya nengnya tanya bawa apa dari Jakarta begitu. Akhirnya dia bawa sepatu boots, baru dia sampaikan ini kata-kata rezeki itu nggak akan kemana, dan kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Gitu. Terlepas dari situ kita pelajari dari Benyamin S adalah ternyata bukan sepatu yang dia sesali untuk didapatkan merantau, tapi pengalaman yang dia dapat. Dia ditipu, dia makan di pinggir jalan. Nah itulah. Nah itu yang beberapa tahun lalu Benyamin S sudah pikirkan tentang itu, dan saya baru rasakan sekarang. Ngomong cetak kaos yuk. Iya, jadi kebetulan beta punya produk selain kopi, beta punya gelang dan kalung. Terus beta punya kaos kopling, dan penjualannya ke mana? Penjualannya online, jadi online. Pre-order 125.000. 125.000. Ya. Boleh lah. Om Boban coba. Siap. Om Boban coba kaos kopling, branded kaos kopling. Terus yang berikut ada juga keripik ubi Abang Kopling. Kebetulan karena memang stoknya lagi kosong, beta lagi taruh di beberapa toko, jadi kebetulan sore ini tidak bisa dibawa. Penjualan online itu apa? Instagram? Lewat Instagramnya namanya kopi_cup. Jadi ini kopi_cup. Begitu. Facebook, beta ini kan orang kuno, jadi beta ini hanya bermain Facebook. Om Boban ini bermain Facebook. Beta Rian Boy Mau. Rian Boy Mau. Ya, nama Rian Boy Mau. Di situ beta berbagi memang sebagai Rian Boy Mau, bukan sebagai Abang Kopling atau. Tapi kalau di Instagram memang beta berbagi lewat sebagai Abang Kopling begitu. Harapan ke depannya? Harapannya ya mudah-mudahan suatu saat bisnis ini bisa berkembang dan mungkin bisa diwariskan ke penerus lah. Omong-omong sekarang sudah berkeluarga? Belum. Ada sementara. Belum. Ya. Sudah ada calonnya, cuman belum. Kakak Rian Boy Mau. Yep. Kakak Rian Kopling. Kopi Keliling. Terima kasih. Sudah berbagi cerita di Om Boban Channel. Kakak Rian. Sehat terus. Siap, pastinya harus. Tetap jadi orang muda yang menginspirasi. Dan beta salah satu yang sudah terinspirasi. Tadi kau tempuh ngobrol tuh Kakak Rian. Kakak Rian, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbagi cerita di Om Boban Channel. Salam sehat. Salam halek. Salam halek. Terima kasih. Oke, mantap.